Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan materi baru. Materi kita kali ini mengenai dinamika. Minggu kemarin atau bulan lalu kita bahas mengenai kinematika. Di dinamika ini kita akan mempelajari tentang gerak suatu benda dengan meninjau penyebabnya. Nah, apa penyebabnya? Nah, betul, penyebabnya itu adalah gaya. Sebelum lanjut ke gaya yang lebih rumit, kita bahas dulu macam-macam gaya. Gaya ini terbagi menjadi dua, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Pahamlah kalian pasti ya, gaya sentuh itu kalau ada interaksi bersentuhan antara dua benda. Tapi kalau gaya tak sentuh, berarti gaya itu akan timbul walaupun benda tidak bersentuhan. Nah, kita kelompokkan dulu mana yang termasuk gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh dulu nih. Gaya sentuh salah satunya itu gaya dorong. Ada gaya tarik, ada gaya normal, ada gaya gesek. Nah, kalau gaya tak sentuh, gaya gravitasi. Ini yang kita sebut dengan gaya berat waktu di SMP ya. Ada juga gaya magnet. Nah, ini gaya magnet. Kalian tahu magnet akan tarik-penarik atau tolak-menolak walaupun dua magnet itu tidak saling bersentuhan. Ada jarak pun mereka sudah bisa berinteraksi. Nah, itu yang dinamakan dengan gaya tak sentuh. Ada lagi gaya listrik, gaya antar dua muatan listrik. Muatan listrik juga ini sama, walaupun mereka tidak berdempetan, tidak bersentuhan, tetapi akan timbul gaya listrik. Contoh terakhir, gaya inti, gaya antar muatan inti. Ada inti positif dan negatif, ya, sama. Oke. Kita akan bahas dulu gaya-gaya yang berhubungan dengan dinamika partikel yang akan kita pelajari pada bab ini. Untuk materi yang 3 ini akan kalian pelajari di kelas 12 nanti. Untuk kali ini kita akan bahas yang sebelah sini materinya ya. Kita coba yang pertama. Yang pertama itu gaya dorong. Kalian tahu dong namanya gaya dorong, berarti gaya yang mendorong suatu benda sehingga benda itu mengalami perpindahan. Contoh ini ibu punya balok nih disimpan di lantai, diberi gaya dorong. Nah, ini diberi gaya dorong, dorongnya ke kanan, maka nanti benda itu kemungkinan akan bergerak ke kanan atau tetap akan diam di tempat. Atau ibu ganti arah gayanya, ibu dorongnya ke sebelah kiri sini. Nah, ini dorong gitu ya. Kalau mendorong berarti sama kayak yang menekan gitu ya. Ini mendorong atau menekan ke sebelah kiri, maka dia akan bergerak ke kiri atau tetap diam, tergantung besar gaya yang kita berikan. Yang kedua tadi ada gaya tarik. Nah, kalau gaya tarik ya ditarik lah. Ini ya, misalnya ini ada balok disimpan di lantai atau di meja, boleh kita beri gaya tarikan, ditarik. Nah, arahnya ke kiri berarti arah panahnya berbeda ya dengan arah panah gaya dorong yang tadi. Ini boleh ditariknya ke kiri, kalau yang ini kita tariknya ke kanan. Yang ketiga itu gaya normal. Baru dengar gaya normal? Gaya normal itu gaya yang ditimbulkan oleh alas bidang di mana benda ditempatkan. Dan arahnya ini selalu tegak lurus terhadap arah terhadap alas bidang ya. Nah, ini contohnya gini, tadi masih balok ya, susah cari gambar yang lain, ibu dapatnya balok semua, jadi kita contohkan balok saja. Ini balok ada di lantai. Nah, gaya normalnya itu selalu arahnya tegak lurus terhadap bidang. Jadi ini arah gaya normalnya ke atas, dia tegak lurus di sini. Nah, tegak lurusnya terhadap alas bidang yang ini. Lantainya berarti tegak lurus terhadap alas bidang, terhadap lantai ke atas. Bagaimana kalau ibu punya baloknya di bidang miring? Nah, kalau arah bendanya di bidang miring, arah gaya normalnya tidak ke atas sama seperti yang ini, tidak lurus ke atas, tapi dia agak miring juga. Karena alasnya juga miring, jadi tegak lurusnya di sini. Beda ya. Jadi untuk yang mendatar, tegak lurusnya ke atas, yang ini kalau yang miring gaya normalnya juga agak miring sesuai dengan kemiringan dari alasnya. Gitu. Ini seperti itu gambarnya. Yang berikutnya gaya gravitasi.
Tadi Ibu udah sebutkan gaya gravitasi itu gaya berat yang kita sebut gaya berat yang kalian dipelajari di kelas 8 SMP waktu itu. Itu gaya berat. Nah, gaya berat ini selalu arahnya ke pusat bumi. Nah, kalau yang ini selalu ke bawah, ke pusat bumi. Tapi kalau gaya normal tadi tergantung posisi alasnya, ya. Kita lihat lagi balok lagi. Nah, ini kalau ada balok disimpan di lantai atau di meja, arahnya dia selalu ke bawah, ke pusat bumi. Nih W-nya. Bagaimana kalau di bidang miring? Di bidang miring arahnya juga sama ke bawah. Tidak miring, yang ini tetap tegak. Lihat perbedaannya. Ini lurus tegak, kita tinggal pindahkan ke sini. Walaupun lantainya miring atau mau jungkir, mau seperti apa, tetap ini arahnya ke sini ya. Kita lihat gambar yang ini. Kalau tadi gaya normal tergantung alasnya mendatar, berarti gaya normalnya ke atas. Alasnya miring, gaya normalnya ke atas tapi miring. Tapi kalau gaya berat enggak, selalu ke bawah menuju pusat bumi. Nah, semoga masih ingat ini persamaannya W. Nah, ini W, gaya berat sama dengan M kali G. M-nya massa benda, satuannya kilogram. G-nya percepatan gravitasi. Nah, percepatan gravitasi ini sama besarnya 10 meter per sekon kuadrat. Kayak kemarin pas kalian mengerjakan persamaan gerak jatuh bebas atau gerak vertikal. Itu G-nya kita pakainya 10 meter per sekon kuadrat ya. Nah, yang selanjutnya gaya gesek. Nih, gaya gesek. Gaya yang timbul apabila dua benda kasar bersentuhan. Nah, ini berarti syaratnya bendanya ada dua dan kasar dan bersentuhan. Oke. Gimana arahnya? Arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Tuh. Kalau kita beri benda atau beri benda ini gayanya ke kanan, gaya ke kanan, ini gaya tarik berarti ya, karena panahnya seperti ini. Ini gaya tarik, maka gaya geseknya berlawanan arah, dia ke kiri. Nih, jadi seperti tolak menolak ya. Ini gaya tariknya, gaya gravitasi. Apa ini tadi? Gaya gesek. Gaya geseknya ke kiri. Bagaimana kalau di bidang miring? Ini ada balok di bidang miring. Kalau kita lepaskan, pasti baloknya dia akan bergerak ke bawah. Nih, pasti meluncur ke bawah ke sini. Berarti gaya geseknya dia akan ke atas arahnya. Bagaimana kalau baloknya misalnya adanya di bawah? Nih, baloknya ada di bawah, sama kita ditarik ke atas. Balok di bawah ditarik ke atas, maka akan timbul gaya gesek yang arahnya ke bawah. Pokoknya gaya gesek itu selalu berlawanan dengan arah gerak benda gitu ya. Jadi kalau bendanya ke kanan, gaya geseknya ke kiri. Gayanya ke atas, gaya geseknya ke bawah. Berlawanan. Gaya gesek ini ada dua macam. Ada gaya gesek statis, di mana gaya gesek ini bekerja pada benda ketika bendanya diam atau tepat akan bergerak. Tepat akan bergerak berarti masih diam ya, cuma sedikit lagi itu akan bergerak. Yang kedua itu gaya gesek kinetis dengan simbol FK atau ada juga yang menuliskan FGK, gaya gesek kinetis. Kalau gaya gesek kinetis itu gaya gesekan yang bekerja pada benda ketika bergerak. Nah, kita kembali lagi ke gambar yang tadi. Ketika ada gaya yang diberikan sehingga benda bergerak, maka akan timbul gaya gesek. Nah, dari kondisi kedua gaya ini kita akan mengenal beberapa jenis kondisi bergeraknya. Kalau gaya yang diberikan kepada benda lebih kecil dari gaya gesek, maka benda itu tetap diam. Tapi kalau gayanya sama dengan gaya gesek, berarti ini dikatakan bendanya nanti tepat akan bergerak. Nah, bagaimana Bu kalau gayanya lebih besar dari gaya gesek statis ini? Nah, ini berarti bendanya bergerak. Ketika benda bergerak, otomatis Fs-nya akan berubah menjadi Fk atau kinetis. Jadi ketika dia diam dan akan bergerak, gaya geseknya gaya gesek statis, sedangkan ketika bergerak, gaya geseknya otomatis berubah menjadi gaya gesek kinetis yang ini ya, yang Fk. Nah, ada tambahannya untuk SMA itu besar gaya gesek. Nah, besar gaya gesek itu persamaannya mu S dikali N. Mu ini apa Bu? Ini dibacanya mu ya, ini koefisien gesek. Kalau ada S berarti ini koefisien gesek statis. Ini N-nya gaya normal yang tadi kita bahas di awal. Ada juga koefisien gesek kinetis. Ini koefisien gesek kinetis. Ini pada posisi bergerak tadi ya. N-nya ini sama gaya normal. Jadi gaya gesek itu mu kali N.
tergantung daya geseknya yang statis atau kinetis. Jadi nanti kita sesuaikan. Kalau di sini statis, maka di sini statis. Kalau di sininya kinetis, maka di sininya kinetis. Oke. Seperti itu ya, bahasan kita untuk hari ini cukup sekian dulu. Minggu depan kita lanjutkan ke hukum 1, 2, dan 3 Newton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.